Ada satu hal yang hari-hari ini Tuhan itu taruh di dalam hati saya. Di minggu-minggu ini Tuhan itu terus bicara. Waktu saya berdoa, Tuhan itu terus berkata, jangan tawar hati. Di dalam Alkitab kita sering membaca Tuhan berkata, Tuhan berfirman kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan takut dan tawar hati. Yosua berkata kepada bangsa Israel, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan takut dan jangan tawar hati. Tetapi Daud juga berkata kepada Salomo, jangan tawar hati. Paulus juga berkata, jika kita tidak tawar hati, meskipun manusia lahiriah kita semakin merosot, tetapi manusia batinnya semakin diperbaharui dari hari ke hari. Dan di Amsal 24 ayat yang ke-10 dikatakan, di dalam masa kesesakan, jika engkau tawar hati, maka kecillah kekuatanmu. Jangan biarkan hari-hari ini kita tawar hati. Kemarin saya coba diskus dengan suami saya. Tawar hati itu apa? Sebenarnya apa sih tawar hati? Apakah apatis? Gak peduli? Gak ada semangat? Tapi satu yang saya belajar, saat kita sedang menanti-nantikan janji Tuhan, jangan kita menjadi tawar hati dan tidak percaya. Jangan kita menjadi patah semangat. Apalagi perjalanan Mahanaim sudah 24 tahun. Di hari-hari akhir, jangan kita memilih menjadi tawar. Firman-Nya berkata, jika garam itu menjadi tawar, maka gak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak-injak orang. Saat kita tawar hati, maka itu membunuh banyak potensi di dalam hidup kita. Saat kita tawar hati, kita gak ada kekuatan. Saya pernah bangun pagi, rasanya itu gak ada kekuatan. Karena keletihan, karena rutinitas. Dan hari-hari itu saya berkata, Tuhan tolong Tuhan. Hai jiwaku, sembah Tuhan, hai jiwaku. Saat sedang dalam menantikan janji Tuhan, rasanya gak terjadi apa-apa. Saat rasanya kepingin sembuh dari setiap luka dan trauma, tapi mengalami sakit dan sakit lagi. Banyak hal yang membuat kita bisa menjadi tawar hati. Tapi sekali lagi Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan takut dan jangan menjadi tawar hati. Saat kita menjadi tawar hati, kita gak punya kekuatan bahkan untuk mendobrak. Saat kita tawar hati, kita gak punya kekuatan untuk mengampuni. Saat kita tawar hati, kita gak punya kekuatan sekali lagi untuk mengasihi. Bahkan pada waktu kita tawar hati, kita gak punya kekuatan untuk mengabarkan Injil. Mari pagi ini, hari ini kita memilih gak tawar hati. Kita mau sama-sama belajar di 1 Samuel pasal yang ke-7. Ini adalah cerita saat tabut Tuhan itu ada di Kiryat Yearim. Di dalam rumah seorang yang bernama Abinadab. Saya bacakan di dalam Samuel 7
ayat yang pertama. Saya bacakan. Lalu orang-orang Kiryat Yearim datang, mereka mengangkut tabut Tuhan itu dan membawanya ke dalam rumah Abinadab yang di atas bukit. Dan Eleazar anaknya mereka kuduskan untuk menjaga tabut Tuhan itu. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Sampai di situ dulu. Hari itu tabut itu ada di dalam rumah seorang Abinadab. Saat tabut itu ada di dalam rumah Abinadab, Abinadab itu menyiapkan anaknya Eleazar, menguduskan untuk menjaga tabut itu. Menjaga tabut itu siang dan malam. Tapi di ayat kedua kita baca, sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Hari itu bangsa ini menanti-nantikan saat tabut itu ada di sana. Apa yang Tuhan buat? Tapi dalam menanti-nantikan hari itu, gak ada yang dikerjakan kecuali Abinadab mengkhususkan anaknya yang bernama Eleazar untuk menjaga tabut itu. 20 tahun gak terjadi apa-apa. Hari itu bangsa itu menanti-nantikan Tuhan. Tapi bangsa Filistin terus menyerang. Keadaan terus mendesak. Mungkin bangsa ini gak subur, ya, penuh kekeringan. Gak terjadi apa-apa 20 tahun. Masa penantian membuat bangsa ini menjadi tawar hati. Tawar hati membuat kita gak bisa melakukan apa-apa. Itu di sisi kita. Pada saat kita menantikan janji Tuhan rasanya gak datang-datang. Bangsa ini menjadi tawar hati. Tetapi di sisi Tuhan, pada saat kita menantikan janji Tuhan dan kita enggak melakukan apa-apa, itu juga 20 tahun yang menjemukan buat Tuhan. Di ayat selanjutnya, lalu berkatalah tiba-tiba Nabi Samuel berkata kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu dan tujukanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mizpah, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mizpah, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mizpah. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mizpah, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat di atas orang Filistin,
dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Dan kita tahu ceritanya hari itu orang Israel gak melakukan apa-apa. Karena Tuhan mengguntur di langit, membuat suara yang sangat gaduh dan orang Filistin ketakutan dan kocar-kacir sehingga bangsa Israel dengan sangat mudah untuk menghabisi bangsa Filistin. Setelah 20 tahun gak melakukan apa-apa buat Tuhan, hatinya menjadi tawar. Padahal tabut ada di dalam rumahnya. Tapi yang hari itu Tuhan mau, persembahkan apa yang ada padamu. Tuhan itu gak pernah meminta yang kita gak punya, Bapak Ibu. Ada kalanya kita ini gak pernah tahu apa yang kita punya itu sebenarnya sangat luar biasa. Hari itu bangsa itu gak pernah tahu, mereka hanya inginkan mujizat itu datang dengan sendirinya. Tapi hari itu Samuel berkata, cuma 2 yang dipersembahkan. Bukan sesuatu yang mewah, bukan sesuatu yang seperti emas, seperti kemenyan, seperti mur yang harganya sangat mahal. Hari itu yang dipersembahkan hanya air. Hanya air yang ditimba itu yang mereka punya, hanya air yang dicurahkan. Itu yang terbaik yang mereka punya, mereka curahkan dan berikan kepada Tuhan. Dan ketika bangsa itu, bangsa Filistin tahu, mereka mulai siap-siap untuk menyerang. Tetapi bangsa Israel berkata kepada Nabi Samuel, jangan berhenti berdoa. Dan hari itu sekali lagi Samuel mempersembahkan domba yang masih menyusui. Bapak Ibu, domba yang masih menyusui itu sebenarnya bukan domba yang layak yang dipersembahkan buat Tuhan. Untuk korban bakaran, domba yang dipersembahkan itu harus domba yang berumur 1 tahun. Tapi domba yang masih menyusui itu yang mungkin masih di bawah 1 tahun. Tapi hari itu hanya domba yang masih menyusui yang dipunya. Gak punya apa-apa. Itu dipersembahkan sebagai korban bakaran. Cuma 2, air dan domba yang masih menyusu, yang sebenarnya gak layak untuk dipersembahkan di hadapan Tuhan. Tetapi 2 hal ini bisa membuat Tuhan mengguntur dari langit, membebaskan bangsa ini, dan membuat kemenangan setelah 20 tahun. Berikan apa yang kita punya untuk Tuhan, meskipun sebenarnya gak layak. Yang kadang kita merasa gak pernah layak, tapi berikan di hadapan Tuhan. Itu yang membuat kita gak akan pernah tawar hati. Karena saat kita memberikan dengan sepenuh hati, kita percaya Tuhan itu akan mengguntur dari langit dan akan memberikan dan menurunkan mujizatnya dalam hidup kita. Saat kita berjalan bersama dengan Tuhan dalam mujizat demi mujizat, dalam perkataan firman demi perkataan firman, dari setiap korban demi korban yang diletakkan, itu gak akan pernah membuat kita menjadi tawar hati. Apa yang kita punyai hari ini Bapak Ibu? Tubuh yang sehat, kaki yang masih lengkap. Minggu lalu saya ke Surabaya karena harus merawat mama yang sedang sakit habis jatuh dan kakinya di tulangnya ada yang patah.
rebahan, retakan, membuat gak bisa jalan, gak boleh jalan sampai 3 bulan. Ternyata punya kaki yang tidak berfungsi, cuma kecil patahannya. Itu membuat gak bisa jalan 3 bulan. Gak mudah. Harus karena sudah umur 70 lebih juga, jadi harus gotong sana, gotong sini. Tapi saya melihat hari itu mama saya ini gak ngeluh. Gak apa-apa kok mama bisa. Maaf ya sudah merepotkan, kamu harus pulang. Hari itu bangsa itu tabut Tuhan ada di rumahnya 20 tahun. Ngeluh. Gak mempersembahkan apa-apa buat Tuhan, tapi ngeluh. Sampai 20 tahun gak terjadi apa-apa. Hari itu saya melihat mama saya ini gak ngeluh. Sebelahnya ada juga oma-oma juga, beda umurnya 3 tahun. Berisik banget Bapak Ibu. Ngeluh terus. Sampai terus saya bilang, bersyukur tante, bersyukur gitu. Oh iya bersyukur. Ntar sebentar lagi, aduh mbok. Kan orang Surabaya ya. Tapi hari itu saya melihat, saya bersyukur orang tua saya ini gak ngeluh. Bahkan waktu saya tinggal tuh sebenarnya saya yang sebenarnya rada gak enak hati sih. Tapi masih banyak tugas yang harus kita selesaikan. Dan kita ini masih punya kaki yang lengkap, betul? Tuhan kasih kita suara, betul? Tuhan kasih kita tangan, betul? Gak mungkin kita gak bisa mempersembahkan hanya sekedar air. Hari itu hanya 2 yang dipersembahkan, air dan domba yang bahkan gak cukup umur, belum cukup umur untuk dipersembahkan, untuk layak diberikan kepada Tuhan. Tapi itu pun Tuhan sudah sangat menantikan, dan istilahnya itu sebenarnya udah itu yang aku nantikan, kebelet banget gitu ya. Saat engkau mempersembahkan, langsung loh Tuhan itu mengguntur. Saat kita hanya mempersembahkan mungkin gak seberapa dari yang kita punya, tapi kita berikan dengan hati. Itu akan membuat Tuhan mengguntur di dalam hidup kita. Hari-hari ini kalau kita diberi kesempatan untuk menjalani negeri, jalani dengan sungguh-sungguh. Persembahkan mungkin itu yang kita bisa punyai dan bersyukur dan berkata, Tuhan terima kasih buat kaki ini Tuhan. Sehingga kita masih bisa menjalani negeri. Menjalani jalan demi jalan, gang demi gang. Saya kemarin menjalani negeri Bapak Ibu di kecamatan, di Kelurahan Pedurenan. Setelah saya bagi-bagi semua untuk unit, saya kedapatan 2 RW. Saya berjalan dengan anak di klinik 1 orang, kita naik motor, kita parkir motor di Alfamidi. Terus mulai dari Maps kita jalan. Waktu jalan, saya waktu lihat map sebenarnya saya juga ngelihat jauh juga ya. Kalau tiap gang demi gang berapa jam ini ya kira-kira ya. Tapi hari itu saya kerjakan dengan teman saya ini, dengan rekan ini, udahlah yuk kita jalan. Sambil nyanyi, kita jalan. Pertama di jalan besar, terus kemudian kita mulai masuk ke gang-gang. Keluar jalan besar lagi, masuk lagi di gang-gang.
Di tengah jalan saya bilang, sebenarnya parkir motor kita tadi di mana ya? Udah jauh banget rasanya ya. Bisa balik gak ya? Bisa lah. Pokoknya kalau gak bisa balik ya kita naik Gojek kayak apa lah. Pokoknya balik gitu. Kita jalan lagi. Sampai tiba-tiba di tengah jalan. Tiba-tiba mata saya ini melihat satu bapak-bapak sedang duduk di pinggir jalan dengan gerobaknya. Tuhan mau ngasih apa Tuhan? Saya tahu Tuhan tahu saya harus datangin bapak itu. Tapi hari itu saya ngomong, saya ini gak bawa apa-apa. Cuma bawa handphone, saya bawa, terus Tuhan bilang, kamu kan bawa uang. Oh iya, saya sempat selipin duit. Terus saya gak ngomong sama rekan saya, pokoknya saya tiba-tiba langsung datangin bapak itu. Halo Pak, apa kabar? Bapaknya bilang, gak jawab, cuma ngeliat. Dikira siapa ini? Tiba-tiba menyapa saya. Terus saya langsung tanya, Bapak namanya siapa? Pak Fendi. Siapa? Saya ngemanggil teman saya, sini. Siapa? Pak Fendi. Pak Fendi namanya. Nama suami saya. Hari itu saya sama nama tapi berbeda. Terus waktu itu saya tanya, keluarganya di mana Pak? Surabaya. Enggak Pak. Surabaya. Istrinya mana? Sudah meninggal. Terus anaknya Pak, anak saya ada di kampung. Di mana kampungnya Pak? Di Banten katanya. Oh. Bapak punya harapan apa Pak? Matanya berkaca-kaca Bapak Ibu. Mikir, ngelihat ke langit. Saya pengen sukses. Amin Pak, saya bilang. Saya pengen sehat. Amin Pak. Terus mungkin salah satunya dia pengen pulang kampung Bapak Ibu ya. Terus hari itu saya bilang, Pak mau gak kita doakan? Mau. Saya mulai doakan. Saya mulai ngomong, ada Tuhan yang akan memegang hidupnya. Dan langsung saya minta, ya gaya Mahanaim ya, harus penginjilan, pokoknya harus ngomong, saya terima jalan kebenaran dan kehidupan. Amin. Gitu. Terus saya kasih uang yang mungkin gak seberapa Bapak Ibu. Saya gak bawa uang banyak. Tapi gak pernah saya bisa pungkiri. Waktu saya mungkin memberikan uang yang gak seberapa itu. Tiba-tiba ada ucapan syukur, rasa syukur yang meluap keluar dari hati saya. Terima kasih Tuhan buat keluarga. Terima kasih buat suami, buat anak. Terima kasih buat kesempatan aku boleh memberi. Mungkin jumlahnya gak seberapa. Tapi hari ini kau berikan aku kesempatan bertemu dengan Bapak Fendi. Untuk mungkin memberikan uang yang gak seberapa. Karena biasanya Bapak Fendi yang memberi saya uang. Saya mulai jalan. Dan itu sebenarnya kaki saya udah mulai kesemutan Bapak Ibu jalan. Tapi dengan kekuatan pengucapan syukur hari itu baru 1 RW. Dan setengahnya pas waktu ketemu Bapak Fendi itu. Kita bisa selesaikan hari itu sampai 2 RW. Dengan pengucapan syukur dan berkata terima kasih Tuhan. Mungkin hari itu yang saya mulai rada capek.
tiba-tiba ada semangat baru. Ada hati yang baru. Ada rasa syukur dan pengucapan yang baru yang tiba-tiba itu mengalir. Yang membuat waktu saya menyelesaikan dan menjalani RT demi RT itu gak berasa capek. Sampai tiba-tiba gak kerasa itu udah jalan hampir kira-kira 2,5 jam lebih. Jangan menjadi tawar hati. Perjalanan ini akan menjadi sangat-sangat luar biasa, sangat exciting, sangat penuh dengan yang sangat ajaib. Saat kita enggak memilih untuk menjadi tawar hati, amin. Persembahkan apa yang ada padamu. Yang mungkin enggak seberapa, tapi berikan dengan hati. Karena engkau mencintai Tuhan. Maka Tuhan Allah itu yang akan menghapuskan setiap keletihan. Menyembuhkan setiap luka. Semua trauma mungkin yang membuat kita menjadi tawar hati saat kita menjalani perjalanan bersama dengan Dia. Jadikan tahun ini tahun pebet. Pada saat hati kita gak tawar hati itu, Tuhan tuh mengecup kita gitu. Kalau ngecup orang yang beku itu gak enak. Gak bersambut gitu. Kalau kita tawar hati waktu Tuhan ngecup kita itu, kita mungkin bahkan gak kerasa gitu. Ayo memilih untuk tidak tawar hati. 20 tahun perjalanan Mahanaim, 24 tahun. Pilih untuk terus mempersembahkan apa yang ada padamu. Semua yang ada pada kita. Terus gali, terus perdalam dan berikan buat Tuhan. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.